Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita bahas tentang laptop. Di sini saya punya laptop notebook, itu Acer Aspire ES11, 13 in. Jadi di sini kasusnya tidak nampil. Nah, kasus tidak nampil itu apakah di mesin? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah di layar? Ya bermacam-macam. Ada banyak kemungkinan. Bisa di layar, bisa di fleksibel, bisa di mesin. Bahkan hal terkecil ya bisa jadi di memorinya. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita ikuti terus. Ya, jadi laptop ini saya menggunakan power supply, ya, pengganti adaptor. Setelah saya hidupkan, ya, lampu indikatornya ada, berarti dia dalam kondisi hidup, cuma tidak nampil. Ya, saya on off, dia nampil, arusnya naik. Ya, di sini di power saya arusnya naik. Berarti secara sistem dia tuh hidup, tapi tidak nampil. Nah, oke, sekarang kita matiin lagi. Ya, langkahnya ya mungkin kita perlu menggunakan memori tambahan, ya. Karena seri ini dia udah punya onboard, ya. Onboard itu artinya memorinya udah tertanam di mesin. Nah, di sini saya coba menggunakan RAM baru, ya, RAM tester yang lain. Ya, kita pasangin. Setidaknya ini bisa jadi langkah awal apakah problemnya di memori atau bukan. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang hidup, ampernya naik, arusnya naik, tapi dia juga masih tidak nampil. Berarti problemnya bukan di memori, ya, bukan di RAM. Ya, sekarang saya coba lagi. Nah, berarti saya harus membongkar. Karena mau tidak mau kita telusuri apakah penyebabnya, ya, apakah di bagian peripheral spare partnya, apakah di baterainya atau segala macamnya. Ada banyak kemungkinan. Ya, sekarang coba kita bongkar. Ya, baik. Sekarang laptopnya udah dibongkar, ya, udah kondisi di mesin. Nah, sekarang seperti biasa kita spekulasi dulu. Minimal saya lepas satu persatu, nanti dicoba lagi apakah dia nampil atau tidak. Yang pertama kita lepasin RAM tadi, ya, yang terpasang. Nah, yang paling penting itu kita selalu melepaskan hard disk, ya, dalam mengetes hidup mati. Itu kalau hard disk masih terpasang itu bisa berbahaya dengan hard disk, karena dia hidup mati, sehingga dia menyebabkan back sector di dalam. Yang kedua, yang penting itu kita melepaskan baterai. Baterai kita lepas. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, dalam baiknya kita coba untuk dihidupkan, apakah dia bisa nampil atau tidak. Ya, ini perlu hati-hati teman-teman, karena di saat bautnya udah terlepas, kita mukanya itu bisa patah, engsel-engselnya atau casingnya itu, jadi itu berbahaya. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa nampil atau tidak. Ya, sekarang dia udah hidup, arusnya naik. Kita tunggu. Ya, ternyata masih belum juga nampil. Jadi
Udah kita tes, udah kita lepas satu-satu. Nah, minimal ini ya bisa kemungkinan di mesin ya. Tapi kita masih ada hal lain nih, salah satunya ya keyboard ya. Coba kita lepaskan keyboard. Nah, apakah dia bisa nampil atau tidak ya. Kita lepaskan keyboard. Oke, kita tes lagi. Nah, setelah keyboard yang saya lepas, sekarang kita coba apakah dia bisa nampil atau tidak ya. Ya, kita dari sini saja. Ya. Kita tunggu. Oh iya. Jadi di sini kita lagi menemukan problem baru. Jadi untuk seri ini tombol on off-nya ya berada di keyboard. Ya, ini on off. Kalau biasanya yang lain itu kan di body ataupun di samping ada juga, jadi dia terpisah sama keyboard. Tapi untuk seri ini dia di keyboard, sehingga on off-nya harus melibatkan kabel keyboardnya ya, kabel keyboardnya. Sedangkan kabel keyboardnya udah kita lepasin. Gimana cara kita ngidupinnya ya? Tentu kita dari teman-teman teknisi biasanya ya main jumper ya, dan itu berisiko kalau kita kurang memahami jalur-jalurnya ya. Jadi di sini saya harus menjumperkan ya, salah satu pin yang ada di mainboard ya. Kalau bisa itu harus dengan panduan, karena salah jumper itu berisiko sama yang lain gitu, bisa rusak atau bisa short. Nah, sekarang saya coba hidupin lewat mainboard ya. Sekarang udah naik, ampernya udah naik. Oh ya, berarti dia nampil. Jadi di sini nampil setelah saya lepaskan keyboard. Berarti saya menemukan kesimpulan ada kemungkinan ya, ini kemungkinan terkuat, problemnya di keyboard. Jadi sinyal-sinyalnya itu terganggu oleh keyboard. Apakah keyboardnya lengket atau keyboardnya ada yang short atau lainnya ya. Untuk tampilan ya ini hanya layar aja ya, kemungkinan layarnya rusak ini ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita tes sama layar lain. Nah, sekarang kita matiin. Nah, jadi di sini saya menemukan suatu problem bahwa yang bermasalah itu di keyboard. Nah, memang sering terjadi kita sebelumnya kita melakukan servisan atau perbaikan itu untuk seri keyboard yang ada di atau on off yang ada di keyboard itu memang sering rentan rusak gitu. Kayak seperti Asus ya, Acer yang terutama yang keyboard tanam ya. Salah satunya yang saya temukan sekarang ini, dia terganggu sinyal yang menampilkan ke layar sehingga menyebabkan dia tidak nampil karena sinyal keyboard itu mengganggu ya, mungkin menekan sendiri atau segala macam. Nah, kasus-kasus lain ya tentu banyak melalui keyboard ini ya. Ada yang mati total ya karena keyboard. Ada yang hidup mati itu karena keyboard. Nah, jadi bukan berarti kerusakan itu hanya di mesin, dan mesin itu kerusakannya terakhir ya, sebelum kita analisa. Makanya pentingnya analisa sebuah kerusakan. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Setelah ini saya fokus sama keyboardnya, apakah keyboardnya diganti atau masih bisa dibersihkan atau gimana. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.